Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fil kitabihil karim, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Salah satu ciri orang yang beriman adalah mereka yang paham konsekuensi resiko dari kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan qul amantu billahi wa rasulah. Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku imani Nabi Muhammad adalah utusan Allah, pembawa risalah yang mulia, mutlak kebenaran, tidak terbantahkan. Kita faham. Bahkan kita mengakui kalau kita ini adalah orang yang mengimani segala sesuatu yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Salah satu resiko orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, alladzina yuqimunas shalah, mereka yang menegakkan salat. Sekarang bertebaran di mana-mana mereka yang tidak sedikit berpendidikan tinggi, tidak sedikit berpengetahuan agama, akan tetapi mereka juga lalai dari salat-salat mereka. Mereka menyangka dengan kehidupan mewah mereka menyangka dengan kehidupan yang bergelimangan harta sudah cukup menopang kehidupan mereka. Itukah orang yang beriman? Tentu tidak. Orang yang beriman adalah selain daripada mereka paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hak Tuhan satu-satunya yang tunggal. Selanjutnya mereka paham apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah sekadar kita melaksanakan sholat formalitas Allahu Akbar gerakan seperti itu saja? Tentu tidak. Melainkan sholat ini adalah tergambarkan melalui sikap-sikap kita. Setelah kita melaksanakan gerakan, kita tunaikan melalui sikap kita, yaitu adalah berbudi pekerti yang sesuai dengan tuntunan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya orang yang beriman juga selain daripada berusaha mengaplikasikan nilai-nilai dalam sholat dia adalah katakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Dia tunaikan sholat karena dia sadar dengan sholat ini adalah bukti proklamir bahwasanya aku adalah hamba dan Allah adalah Tuhan yang patut untuk disembah. Tidak hanya itu, orang yang paham bahwa kalau dia ini beriman, meyakini salah satu bukti orang yang beriman adalah mereka mengaplikasikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Mereka orang-orang yang beriman, ya juga mereka yang melaksanakan salat. Karena tidak ada orang yang salat kecuali mereka beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini kalau kita salat kita akan mendapatkan apa, ganjarannya apa, dan kalau kita tidak salat kita akan mendapatkan ancamannya apa. Itu fungsi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu mari kembali kita lihat diri kita dari seluruh rentetan solat yang kita laksanakan, dari seluruh perintah amal ibadah yang kita tunaikan, kita katakan lillahi ta'ala. Tetapi ingat, di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memberikan kabar bahwa ada orang yang solat, ternyata dengan solatnya dia diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan celaka bagi yang solat, fawailul lil musallin, celaka bagi yang solat. Kenapa mereka dikatakan celaka? Mereka berwudu sempurna, mereka melaksanakan ruku dengan sempurna, sujud dengan sempurna, ditunaikan rukun dan syarat solat, tetapi masih dikatakan fawailul lil musallin, celaka bagi yang solat. Celaka alladzina hum yura'un wa yamna'unil ma'ruf. Mereka salat hanya untuk mengharapkan pujian, hanya untuk mengharapkan disebut-sebut namanya sebagai ahli salat,
sebagai ustadz mungkin, sebagai yang ahli ibadah. Itu yang diharapkan. Jelas, mungkin dia akan dapatkan. Dia akan dipuji, dia akan dikatakan ahli salat. Akan tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, faja'alnahu haba'an manthura. Akan dijadikan amalannya seperti debu yang berterbangan, ditiup hampa tak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga yang melaksanakan salat amal ibadah dengan asal-asalan. Mereka lalai, mereka mencuri dalam salat mereka. Rukuknya tidak sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya tidak sempurna. Ini adalah mereka yang sholat lalai dari sholatnya. Maka pantaslah mereka dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka hanya mungkin, yang penting kami sudah melaksanakan kewajiban kami sebagai hamba. Yang penting. Mereka meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak resapi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan hanya meremeh-temehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dari sifat setan. Kita berlindung dari sifat yang meremehkan selalu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun hari ini mungkin kita merasa ahli ibadah, mungkin kita merasa wudhu kita sudah sempurna, kita niat hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai niat kita bagus, akan tetapi syarat dan rukunnya berantakan. Mungkin sebaliknya, jangan sampai rukunnya terpenuhi, syaratnya terpenuhi, akan tetapi niat kita hanya untuk dipandang, hanya untuk dikatakan ahli sholat, ahli ibadah, ustadz, kiai yang kami muliakan. Hari ini banyak manusia, mereka yang gila dengan kehormatan, dengan kemuliaan. Maka nyaris mereka menjual agamanya, menjual akidahnya, menjual keimanannya. Berapa banyak mereka yang sholat bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak sedikit warga kita mengatakan mungkin dia sholat hanya karena biar dipilih, mungkin dia sholat hanya karena supaya disorot kamera, karena dia seorang yang termasyhur di kota dan negerinya. Na'udzubillah. Jangan sampai kita termasuk orang yang mencari perhatian, mencari balasan dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, andaikan seluruh amal ibadah yang kita lakukan dan kita berharap dengan ibadah kita ini mampu membayar itu surga, lalu kita masuk ke dalamnya, maka mustahil. Yang memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah ibadah sholat kita, bukan puasa, bukan zakat, bukan sedekah, akan tetapi kecintaan Allah dan keridhaan Allah serta rahmatnya yang diberikan kepada kita. Adapun sholat itu adalah kewajiban kita, adalah rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking miskinnya kita ini sebagai manusia, janganlah bicara sholat, perkara mengucapkan alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan kita. Untuk itu tetap tegakkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya sholat. Tunaikan rukunnya, sempurnakan syaratnya, dan tetapkan, cantumkan dalam hati kita, niatkan hanya untuk Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.